Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibin akan membahas soal uji kom. Ada beberapa yang meminta untuk dibahas soal nomor 7 dan nomor 10 nanti ya. Kita coba lihat untuk nomor 7 dulu. Di sini ada beberapa kejadian. Supaya lebih mudah kita tandai dengan warna dulu. Yang pertama 4 buah uang logam Rp1.000. Kemudian 3 buah uang logam Rp500. Ini di yang pertama ya. Di dompet yang pertama. Di dompet yang kedua ada 3 buah uang logam Rp1.000 dan ada 5 buah uang logam Rp500. Pertanyaannya adalah sebuah uang logam diambil dari dompet pertama dan dimasukkan pada dompet kedua. Jika kemudian diambil sekeping uang logam dari dompet kedua, oke, selanjutnya kan tadi udah diambil satu dari dompet pertama nih, diambil satunya random ya. Diambil satunya random, kemudian dimasukkan ke dompet kedua kan. Kemudian diambil sekeping uang logam dari dompet kedua. Gitu. Pertanyaannya ketika diambil dari dompet kedua nih, berapakah peluang bahwa uang logam yang diambil dari dompet kedua tersebut adalah uang logam Rp500? Pertanyaannya gitu. Nah, kalau secara logikanya begini. Kan tadi di dompet, kita tuliskan dulu aja ya pemisalannya supaya mempermudah kita membayangkan. Jadi di sini tadi kan di dompet 1. Di dompet 1 itu ada 4 logam 1.000. Terus ada 3 logam 500. Gitu ya. Nah, di dompet yang kedua itu ada 3 uang logam 1.000 dan 5 uang logam 500 gitu. Kemudian sebuah uang diambil dari dompet pertama. Berarti ini kan totalnya di dompet yang pertama tuh ada 7 koin ya. Nah, dari 7 koin ini diambil 1. Berarti ini yang awalnya ada 8 koin, ini kan 1 ini diambil terus dimasukin ke dompet kedua ya. Berarti 8 koin ditambah 1, ini totalnya ada 9 koin. Setelah ditambahkan salah 1 koin dari yang dompet kedua. Salah 1 koin dari dompet ke 1 dipindahin ke dompet kedua. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita harus paham dulu kejadiannya di sini. Tadi diambil dari 1 koin di dompet 1 dipindahkan ke dompet 2. Kenapa harus kita pahami yang ini? Karena nanti mempengaruhi ke semestanya. Begitu. Jadi di sini semestanya ada yang 7, yang 9. Oke, sekarang kita coba lihat. Pertanyaannya adalah peluang terambilnya uang logam Rp500. Oke, uang logam Rp500. Kita misalkan dulu sih kejadiannya ya. Ibu ketik aja ya pemisalannya. Misal, untuk yang A, untuk yang A1, A itu, kalau gini nggak enak ya. Kalau ini Ibu tuliskan begini, kemudian Ibu ketik, pas nggak ya kolomnya? Nah, supaya lebih rapi ya. Kejadian terambilnya uang logam Rp1.000 dari dompet pertama. Nah, kemudian nanti di sini ini untuk yang B1 ya, nanti kita kasih nama. Kejadian terambilnya uang logam tipe ya, Rp1.000. Ini berarti 500 ya. Rp500
dari dompet pertama. Jadi ini untuk A1, yang ini untuk B1. Kemudian kita kasih warna lain yang warna hijau. Ini nanti ada A2 dan B2. A2 itu untuk kejadian terambilnya uang logam Rp1.000 dari dompet kedua. Kemudian nanti satu lagi kejadian terambilnya uang logam Rp500 dari dompet kedua. Oke. Tadi kita sudah kasih warna hijau, ini adalah A2, ini adalah B2. Begitu. Kemudian kita mau menghitung, yang akan kita hitung di sini adalah peluang bahwa uang logam yang terambil dari dompet kedua dari dompet kedua merupakan uang logam Rp500. Tadi kan yang ditanyakan itu ya. Nah, di sini kita menggunakan peluang A1 irisan B2 atau peluang dari B1 irisan B2. Pertanyaannya, kenapa dua-duanya di sini dengan B2? Ini dengan B2, ini juga dengan B2. Karena yang kita fokuskan adalah uang logam Rp500 dari dompet kedua. Pemisalannya di sini adalah si B2. Gitu. Di sini kan Rp500 dari dompet kedua ya. Jadi yang kita fokuskan itu di B2-nya. Tinggal A1 dengan B2, B1 dengan B2. Gitu. Kenapa tidak dihitung A2 dengan B2? Karena kalau A2 dengan B2, dua-duanya di dompet kedua dong. Dua-duanya di dompet kedua, dan ya udah, kalau misalkan kita mau menghitung di dompet kedua, peluangnya ya tinggal B2-nya aja, tidak perlu kita hitung. Gitu, tidak perlu hitung dengan seperti ini, dengan irisan dan gabungan. Jadi di sini kita jabarkan ya. Berarti ini sama dengan, kita ganti kuning dulu supaya sama. Ini peluang A1 dan B2, karena ini gabungan berarti ditambah ya. Peluang B1 dan B2. Berarti di sini peluang A1 dikali dengan peluang B2 dengan syarat A1 ditambah peluang B1 dikali dengan peluangnya ketinggalan. Peluang B2 dengan syarat B1. Ini dari mana? Dari bentuk yang minggu lalu pernah kita pelajari di awal-awal banget sih. Itu ada PA iris B itu sama dengan PA dikalikan dengan PB dengan syarat A. Gitu kan? Ini konsepnya. Nah, dari konsep yang ini kita jabarkan ke masing-masing. Yang ini jadi yang warna hijau, beri warna hijau, stabilo nggak kelihatan. Dikasih stabilo hijau, pink, nggak kelihatan juga, di garis aja ya.
supaya tetap terlihat tulisannya. Nah, yang di garis warna orange. Kemudian untuk yang ini, yang bergaris warna ungu bawahnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Peluang kejadian, tadi kita warna kuning ya. Peluang kejadian A itu kalau A1 itu kan tadi terambilnya uang logam Rp1.000 dari dompet pertama. Tadi dompet pertama 1.000, berarti dia ada 4 kan ya? Kan 4/7, karena dari dompet pertama. Gitu, berarti di sini 4/7. Atau kalau kalian bingung, boleh dituliskan dulu di sini hitung-hitungannya. Setelah yang ini, setelah penulisan ini, kalian bisa tuliskan berarti PA-nya itu sama dengan berapa, PB-nya berapa, gitu. Itu boleh dituliskan. Kemudian, kita lanjutkan lagi yang ini tadi. 4/7 karena tadi ada 4 koin 1.000 di dompet pertama. Kemudian 7-nya itu jumlah seluruh koin yang ada di dompet pertama, yang ini. Selanjutnya, di sini akan menghitung P peluang B2 dengan syarat A1. B2 itu terambilnya logam Rp500 dari dompet kedua. Dengan syarat A1. Jadi A1-nya tadi sudah berlaku ya. Kita tinggal tuliskan aja sih ini. Tapi yang di sini kan tadi B2 itu Rp500 di dompet kedua itu kan ada 5 koin. Tapi pernya bukan per 8, tapi per 9. Kenapa? Karena tadi yang sudah ditambahkan 1 koin loh di dompet keduanya. Gitu. Kemudian kita tambahkan dengan B1. B1 itu 500 di dompet pertama. 500 di dompet pertama itu jumlahnya ada 3. Ini. Ada 3 koin 500 di dompet pertama. Jadi di sini 3/7 dikali dengan yang ini, B2 dengan syarat B1. B2 itu terambilnya uang logam Rp500 dari dompet kedua. Nah ini mah jadinya 6/9. Kenapa? Karena kita kan ngambil uang 1 koin logam, kan tadi ceritanya kita diambil 1 koin pindahin ke dompet 2. Nah ketika kita mengambil koin, salah 1 koin dari dompet 1, itu berarti ada 2 kemungkinan. Bisa dia 500, bisa dia 1.000 kan. Kalau dia 500, berarti di sini nggak ngaruh ke B2-nya. Tapi kalau terambilnya 1.000, ngaruh ke jumlah B2. B2-nya jadinya 6. Begitu. Bisa dipahami nggak? Kalau ternyata yang terambil dari dompet 1 itu 500-an, berarti kan nanti di sininya jadinya ada 3 uang ribuan, 3 uang logam 1.000 sama 5 uang logam 500. Tapi kalau, ini 500 ya, 500-nya berarti 6. 3 1.000, 500-nya ada 6. Tapi kalau yang terambilnya 1.000, berarti kan ininya 4. 1.000-nya jadi ada 4, koin 500-nya tetap 5. Gitu. Nah, di sini yang B2 itu adalah uang logam Rp500 dari dompet kedua. Untuk peluang kejadian B2 dengan syarat B1, itu ceritanya ketika si uang logam yang dipindahkan dari dompet 1 ke dompet 2 itu adalah uang logam 500-an. Berarti di sininya bertambah jadi 6. Begitu ceritanya. Baru di sini kita jumlahkan semuanya jadi per 63 dengan hasilnya 20 ditambah dengan 18/63. Ini hasilnya adalah 38/63. Mau diperkecil boleh, tidak pun tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi untuk soal ini sebetulnya mudah, tapi membutuhkan pemahaman dari yang awalnya. Ceritanya karena dia agak berbelit ya. Ceritanya ada 1 dompet, ada 2 koin, terus nanti diambil begitu. Kemudian untuk yang nomor 10.
Pemain A dan B bermain catur 12 babak dengan 6 kali dimenangkan oleh pemain A dan 4 kali dimenangkan oleh pemain B. Oke, berarti kalau untuk yang ini, pertanyaannya adalah, ini kalau ini agak panjang nih. Dalam pertandingan sebanyak 3 babak, hitunglah peluang apabila pemain A dan B menang bergantian. Pemain B menang paling sedikit 1 babak. Karena di sini ada kata-katanya paling sedikit 1 babak, nanti akan banyak kemungkinannya. Oke, kita coba nih di sini. Kita tuliskan dulu semua kemungkinannya deh. Belum berganti dia. Nih, kita ganti dulu warnanya. Oke. Kita misalkan. Misal, ada A1, A2, A3. Karena kan pemainnya ada A dan B. Terus di sini ada 3 babak. Berarti kita kasih A1, A2, A3. Terus ada B1. Kemudian ada ini B2 deh, B1-nya di sini biar ngepet kenapa. B3. Nah, dari setiap A1, A2, A3 ini adalah kejadian pemain A menang pada babak 1. Berarti yang ini pada babak 2. Yang A3 itu adalah kejadian menang pada babak 3. Yang ini kejadian pemain B menang pada babak 1. Ini berarti pada babak 2. Yang ini berarti pada babak 3. Begitu. Peluang bahwa pemain A dan B menang bergantian. Jadi ini sebenarnya ada 2 ya pertanyaannya. Kalau kita lihat dari si soal yang tadi. Untuk yang pertama kita kerjakan dulu untuk pertanyaan jika si A dan B menang bergantian. Oke, untuk A dan B menang bergantian itu kan berarti kemungkinannya gini. A, B, A dan B menang bergantian. A menang, kemudian B menang. Terus A menang atau B menang. Oh, oke. Gini. Ini kan ceritanya 3 pertandingan ya. Kita misalkan di sini menuliskan yang menangnya nih. Karena tadi ceritanya menang bergantian, ini misalkan pertandingan 1, pertandingan 2, pertandingan 3, babak 1, 2, 3 ya maksudnya. Misal mereka menang bergantian. Kemungkinan pertama itu ada A, B, A. Kemungkinan yang keduanya ada B, A, B. Oke, ini ada 2 kemungkinan. Dari sini bisa kita tuliskan secara notasinya, berarti nanti peluang A irisan B irisan A digabung dengan peluang B irisan A irisan B. Tapi di sini ada nomornya. Ini berarti A1, B2, A3, yang ini B1, A2, B3. Gitu, karena kan ini ada urutannya 1, 2, 3 ya juaranya. Salah, bukan juara, babaknya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung. Berarti dari sini kalau kita pecah-pecah semuanya berarti PA1 dikalikan PB2 dikalikan PA3
Ini pecah-pecah semua nih. Kesini gitu, kayak kali pelangi lagi. Gabungnya kita langsung ganti dengan tanda tambah. P B1 dikali P A2 dikalikan dengan P B3. Begitu. Kemudian kita coba lihat di soalnya tadi. Di sana ada 6 kali dimenangkan oleh pemain A, 4 kali dimenangkan oleh pemain B, dan 2 kali seri. Oke. Kita coba lihat. Berarti kalau untuk PA1 itu tadi peluang si pemain A memenangkan pada babak pertama. Ini kan dari 12. Kalau kita lihat yang dari soal ya. Ini kan dia ada 12 pertandingan nih. Ada 12 babak. 6 kali dimenangkan oleh pemain A. Berarti 6/12 si A menang ya. Terus kalau si B menang, atau ini sama dengan setengah. 6/12 itu kan setengah ya. Nah, begini. Ini untuk si A-nya. Kemudian, untuk B-nya itu 4 kali dimenangkan oleh si pemain B. Berarti peluang B itu ada 4 dari 12 kali pertandingan. Berarti dia hanya 1/3-nya. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi untuk peluang pemain A menang itu adalah 1/2. Peluang B menang itu adalah 1/3. Tinggal kita masukkan ke sini. PA1 ini dia tidak mau berganti warnanya. Ini warna apa? Udah hijau apa ya? PA1 A itu kan selalu 1/2, B itu selalu 1/3. Berarti ini 1/2 dikali 1/3 dikali 1/2 ditambah ini B dulu. B itu selalu 1/3. 1/3 dikali 1/2 dikali 1/3 gitu. Jadi ini totalnya bawahnya 232, ini 12 ya. 12 ininya 1. Tambah bawahnya 3 kali 3 9 kali 2 18. Gitu. Jadi kalau kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya ada di 36 ya. Ini 3 berarti kan. Ditambah 2. Ini ada 5/36. Begitu. Itu untuk yang nomor 10 bagian 1. Karena di sini A dan B menang bergantian. Sudah selesai? Belum. Karena pertanyaan berikutnya adalah peluang bahwa B-nya itu menang paling sedikit 1 babak. Oke, kita ganti aja dari sini deh. Karena dia tidak mau diganti. Di sananya coba kita cari warna yang agak unik ya. Jangan hijau. Di sini mungkin ada warna-warna lain. Ini untuk yang berikutnya, dia adalah peluang bahwa B menang paling sedikit 1 babak. Oke. Kita tahu kalau sebuah peluang itu dinyatakan menjadi sebuah kepastian adalah 1 ya. Jadi dia dinyatakan sudah pasti itu adalah 1. 1 dikurangi peluang B
tidak menang. Oke. Kenapa 1 dikurangi peluang B tidak menang? Karena kan di sini peluang B menang paling sedikit 1 babak. Iya, kalau B menang paling sedikit 1 babak, berarti nanti bisa jadi peluangnya itu begini si urutannya. Bisa jadi B menang 1 kali, kemudian A terus A. Kemudian nanti bisa B menang 1 kali, A menang, terus nanti B lagi. Bisa nanti bisa nanti A, B, A menang di yang kedua. Gitu kan kemungkinannya banyak. Terus bisa jadi A, B. Bisa jadi B, B, B. Karena kalau paling sedikit 1 babak, itu berarti kan mungkin dia memenangkan 1 babak, bisa jadi B-nya menang 2 babak, bisa jadi B-nya menang 3 babak. Jadi daripada kita menghitung semua keseluruhannya, mending kita menghitung yang tidaknya, yang tidak termasuk ke dalam kalimat ini. Gitu. Kan ketika B tidak menang, berarti tidak termasuk ke perhitungan ini. Karena paling sedikit 1 babak. Berarti nggak boleh kalau dia tidak menang. Begitu. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya, kita coba lihat di sini. Cara menghitungnya itu, bentar, dia nggak mau geser. Nah, oke. Ini sama dengan 1 dikurangi peluang. Kan tadi ada 3 babak ya. Berarti peluang B komplement dari yang pertandingan pertama, irisan dengan B komplement dengan pertandingan kedua, komplement dengan B menang di babak ketiga komplemennya. Sama dengan 1 dikurangi, nah kita lihat lagi tadi di pengerjaan yang sebelumnya. Peluang menangnya si B itu selalu 1/3. Berarti ini kan peluang menang ya. Berarti kalau peluang kalahnya berapa? Peluang kalahnya sisanya dong. Sisanya dari mana? 1 dikurangi 1/3. Berarti 2/3. Itu adalah peluang kalah dari si B. Jadi di sini kita hitung peluang kalahnya. P, salah, langsung aja di sini 2/3 ya. Atau mau dijabarkan boleh. P B1 komplement dikalikan dengan P B2 komplement dikalikan dengan P B3 komplement. Jadinya 1 dikurangi 2/3, 2/3, 2/3. Berarti 1 dikurangi 8. Ya, betul? Sorry, bukan 9. Bentar, bukan 9, 27 ya harusnya. Sorry. 27. Oke, ini hasilnya adalah ini hasilnya adalah 19/27 begitu. Jadi ini samakan dulu penyebutnya ya. Kalau disamakan penyebutnya kan jadi ini 27, ini 27 dikurangi 8. 27 dikurangi 8 itu 19/27. Jadi peluang bahwa B memenangkan paling sedikit 1 babak itu sebesar 19/27. Kalau untuk soal seperti ini, karena kita terlalu banyak untuk menghitung yang paling sedikit 1 babak, kan kalau paling sedikit 1 babak berarti bisa B-nya menang 1 kali, B-nya menang 2 kali, B-nya menang 3 kali. Banyak banget kemungkinannya. Daripada kita menghitung yang banyak, mending kita menghitung yang tidak termasuknya. Gitu. Jadi kita meminimalisir perhitungannya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.